Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta masih setahun lagi. Belum ada nama kandidat yang dianggap mampu melawan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih populer dengan nama Ahok, baik dari jalur independen maupun partai politik. Institusi Research Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyebutkan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok merupakan figur dengan popularitas tertinggi dan belum memiliki lawan sebanding jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Menurut Direktur Eksekutif CSIS, Philip J. Formonte, nama Ahok paling tinggi popularitas dan elektabilitasnya karena performance dari lembaga lain buruk. Menurut dia, lembaga pemerintah daerah lain seperti DPRD dipersepsikan kurang baik oleh masyarakat yang kemudian hal tersebut mampu menaikkan tingkat popularitas Ahok. Belum adanya lawan yang secara langsung mendeklarasikan diri menjadi calon gubernur juga menjadi faktor masih kuatnya posisi Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dalam surveinya, CSIS menyebutkan Basuki Cahayapurnama menduduki peringkat 1 dalam hal tingkat popularitas calon gubernur DKI Jakarta dengan afirmasi dari 94% responden. Angka tersebut mengungguli figur lain yang muncul, seperti Tantowi Yahya dengan 81%, Ridwan Kamil 71,25%, Abraham Lunggana 69,25%, Hidayat Nur Wahid 64,5%, dan Tri Risma Harini yang mengumpulkan 63,75%. Philips juga menyatakan sosok yang populer belum tentu disukai oleh pemilih. Selain itu, Ahok juga menduduki peringkat pertama tingkat elektabilitas tertinggi sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan mendapatkan 45% suara responden. Ridwan Kamil berada di posisi kedua dengan 15,75% dan Tri Risma Harini di posisi ketiga dengan 7,75%. CSIS juga merilis tingkat kesukaan atau akseptabilitas dari nama-nama yang muncul. Tri Risma Harini menjadi figur dengan tingkat akseptabilitas tertinggi, yaitu 85,54%. Disusul oleh Ridwan Kamil 85,54%, Basuki Cahayapurnama 71,39%, dan Tantowi Yahya 66,25%. Sekedar diketahui, untuk memenangi pesta demokrasi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang, Partai Gerindra telah melakukan penjaringan bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Sudah ada 8 nama yang akan masuk untuk mengikuti Pilgub Jakarta. Nama-nama bakal calon penentang Ahok itu adalah Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, Anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Anggota DPR dari fraksi Gerindra Bim Benyamin. Kemudian ada Sekjen Gerindra Ahmad Mujani, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, mantan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Purnawirawan Syafri Samsudin, dan Sekda DKI Jakarta Saifullah. Dari semua nama tadi, siapa penantang Ahok serius di Pilkada 2017 nanti? Lagi-lagi waktu yang akan menjawabnya. Ya, pemirsa, Ahok sudah menyatakan ya akan maju lagi dalam Pilkada 2017 dan banyak yang mengatakan termasuk ke lembaga survei bahwa ini kesempatan Ahok atau kemungkinan Ahok untuk menang di 2017 masih terbuka lebar. Apalagi hingga saat ini memang belum ada lawan-lawan begitu ya yang sebanding berdasarkan survei begitu ya. Kita akan membahasnya pemirsa, itulah editorial sepekan kali ini bersama narasumber ada Pak Ridwan Saidi, tokoh masyarakat Betawi. Selamat malam, Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Ya, dan kemudian Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rama. Selamat malam Be. Ya, Be, selamat malam tuh siapa Be? Iya, iya. Ya ke Pak Henry. Kursinya gede banget. Soalnya butuh gerak kali. Ini Pak Henry, kalau melihat Ahok ini kok tampaknya sampai saat ini belum ada lawan tandingnya nih. Menurut Anda akan ada lawannya nggak nih? Saya rasa akan ada. Kalau memang maksudnya sing sebanding loh ya? Iya, waktu Voke waktu itu juga hampir semua orang beranggapan tidak ada lawannya. Tapi begitu muncul figur-figur seperti Alex Nurdin, kemudian ada Jokowi gitu ya, orang mulai juga
berpaling dan mencoba membanding-bandingkan antara figur yang ada dengan figur-figur alternatif yang ada. Nah, sampai saat ini kan baru Pak Ahok aja memang. Meskipun sudah beredar bursanya ya nama-namanya. Ya, tapi kan belum langsung head to head untuk memunculkan atau head to head langsung bersaing sampai saat ini. Tapi nama-nama yang beredar ini Anda menilai ada Ridwan Kamil, ada Tri Risma, ada Sandiaga Uno begitu kalau Anda menilai. Gini, kalau menurut saya keywords-nya adalah untuk Jakarta sama seperti yang lalu, fenomenal gitu. Jadi kalau belum bisa memunculkan tokoh-tokoh yang fenomenal, itu mungkin tidak sulit untuk bersaing dengan Ahok karena Ahok sendiri adalah fenomenal. Ahok mempunyai panggung yang sudah dia kuasai saat ini, panggung anti korupsi. Nah, calon-calonnya harus memiliki panggung sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau misalnya calon-calon yang ada sekarang belum bisa membawa panggungnya sendiri-sendiri, dalam arti misalnya panggung pro lingkungan atau panggung ya, tapi pro kan yang paling laku dijual gitu, anti korupsi ya. Ya, tapi kan ya itu dia, makanya saya rasa kalau ada tokoh yang fenomenal, tokoh yang bisa muncul antitesis dari Ahok, misalnya lebih sopan, lebih santun, mungkin punya kans juga. Tapi memang harus diakui dari lembaga survei kami pun, lembaga survei Kedai Kopi memang menjauhkan Ahok. Tapi ingat Mbak Rahma, memang betul sama popularitas dan elektabilitas Ahok ada. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya, akankah Anda memilih Ahok lagi pada 2017? Nah, 43,7% mengatakan belum tentu. Jadi memang artinya memang tinggi, tapi sisanya mengatakan iya, 43 belum, tapi sisanya yang mengatakan. Ya, tapi kan ada yang tidak menjawab. Ada yang menjawab itu sekitar 11%. Yang menjawab iya berapa persen? Nah, jadi gini pertanyaannya, hanya pertanyaan kepada yang mengatakan puas terhadap Ahok, itu mengatakan, terus kemudian ditanya lagi, apakah Anda akan memilih? 43,7% belum mengatakan akan dipilih lagi. Jadi tetap saja ada celah, ada ruang untuk calon-calon pemimpin baru di Jakarta untuk bisa mengalahkan Ahok. Tapi itu tadi syaratnya satu adalah fenomenal menurut saya. Silakan B, kalau Babe gimana B ngelihatnya B? Apanya itu? Ya itu tadi B. Kedai kopi oke, dari sejumlah survei yang saya dengar ya kan, kedai kopi termasuk sianida gitu. Bukan. Tadi kedai kopi bukan. Kedai kopi lembaga survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Oh bukan ya. Oke pemirsa itu jadi nggak daripada yang CSIS tadi gitu ya. Mungkin karena CSIS juga udah menurun ya, seiring dengan menurunnya ekonomi Cina. Walaupun Mukhtar Yadi bilang bakal bangkit 3 tahun lagi, tapi itu kan kata tepekong, bukan kata perhitungan. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada calon-calon. Menurut saya dari 8 nama yang dijaring oleh Gerindra, wallahu alam 8 orang itu udah oke apa enggak ya? Kalau misalnya yang dipasangkan itu Ridwan Kamil dan Saifullah Sekda, saya kira cerita akan sedikit lain. Karena Saifullah itu dianggap mewakili orang-orang sini kan. Dia kan anak kampung Rorotan. Dia pernah wali kota, pernah segala macam. Kalau di dalam Gerindra ada kekompakan bisa menampilkan itu, mungkin pilkada besok kalau ada, ya kan? Sekali lagi kalau ada. Menurut saya enggak. Nah, tapi ini tema lain ini kalau ini dibahas. Tapi kalau ada itu pilkada, maka pertandingan akan menarik, ya kan? Okay. Karena satu, Ridwan Kamil itu saya sendiri di luar pendapat pribadi saya, Ridwan Kamil itu sendiri dia itu berpenampilan semacam Jokowi Sunda, ya kan? Artinya dia banyak disukai orang. Selama ini juga di cyber dia sedikit banyak berperan barangkali di situ. Lalu segmen masyarakat Sunda di sini 3 besar. Iya. Nomor 2 setelah Jawa sebenarnya. Oh kagak, nomor 2 tuh survei 5 tahun lalu. Ini keudak lagi sama orang Betawi. Sekarang Jawa 32, Betawi 27,7, Sunda 25. Begitu. Ya. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, kami segera kembali. Bersama kami dalam editorial Sepekan, kita lanjutkan ya. Saya kembali ke Pak Henry Satrio. Tadi sudah disinggung bahwa menjagokan ini kalau Ridwan Kamil dan Saifullah ini yang bakal menjadi lawan tanding yang seimbang. Kalau menurut Anda yang seimbang ini siapa? Karena ada nama Tri Risma seperti itu yang dijago-jagokan juga. Kang Emil fenomenal, tapi dia punya PR di Jakmania.
Jadi mesti juga tuh, karena kan dia dekat sekali dengan Viking tuh, harus didamaikan dulu tuh, jadi harus bisa diterima oleh Jakmania. Nah, tapi itu poin secara sendiri, itu poin sendiri. Tapi secara fenomenal dia cukup fenomenal, dan dia sangat terangkat sekali namanya pada saat konferensi Asia Afrika kemarin. Figur Risma sebetulnya bisa dikatakan antitesisnya Ahok. Dia perempuan, dia kemudian sama-sama tegas, tapi memang lebih santun. Tadi di off air kita bicara tampangnya Deso juga gitu kan, jadi mengingatkan juga untuk seperti Pak Jokowi mungkin sebelumnya. Dan Deso laku dijual ya sebenarnya. Ya, dan Risma cukup fenomenal. Dan saya rasa PDIP pun akan berhitung untuk mengajukan Risma karena di Jawa Timur kan bila nanti ada Pilgub itu nampaknya Saifullah Yusuf, Gus Ipul akan maju juga karena dia sebagai wakil gubernurnya Pak Dekarwo kan. Kemudian mungkin juga Bu Kofifa kalau masih penasaran ya juga akan mencalonkan diri. Jadi memang sudah padat sekali. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya Risma masuk ke gelanggang juga saya rasa dia memegang hal yang fenomenal juga. Sebetulnya ada beberapa orang yang saya rasa cukup fenomenal tapi masih malu-malu kucing. Misalnya seperti Marco Kusuma-Wijaya misalnya, yang saya rasa dia punya ide bagus untuk tata kota tapi malu-malu kucing, jadi artinya baru muncul, kurang dikenal publik. Makanya saya bilang malu-malu kucing karena baru muncul di sebatas di Facebook. Kemudian memang dia melakukan advokasi terhadap nelayan dan lain-lain, tapi menurut saya harusnya dia berani masuk ke gelanggang, terjun ke gelanggang sehingga namanya minimal diingat, karena dalam sebuah pertarungan Pilgub there is no bad publications, jadi there is no bad publicity, jadi apapun bisa mengangkat awareness itu. Nah, tapi memang saya rasa pendapat tokoh masyarakat seperti Pak Ridwan ini, seperti Mbak Abe ini ya harus didengarkan juga. Iya, kalau Mbak Abe yang lainnya gimana, Be? Tri Risma kan itu Gang Doli aja berhasil digusur, fenomenal itu. Begini kan kita udah pengalaman memilih Ndeso. Ya itu bisa jadi Ndeso lagi. Bisa jadi presiden kan? Orang udah pengalaman, itu Ndeso bisa mengagetkan seketika begitu dia memerintah kayak begini. Ya, gitu loh. Jadi kita jangan kejebak 2 kali milih Ndeso. Itu loh. Jadi saya. Tapi kan kalau Risma dikenal lebih tegas gitu kan. Tegas apanya? Doli bisa digusur bertahun-tahun gak ada yang bisa. Kali juga dah. Kan pokoknya soal dengan kejaksaan kan belum kelar. Gitu kan, itu harus diingat juga. Kalau Tri Risma kan Jawa ya, berarti pemilihnya juga ini masih yang jadi prospek juga sebenarnya. Nah, kalau di sini siapa Rahmah kan orang-orang di sini itu udah ngotak. Orang-orang di sini. Kalau calon-calon seperti tokoh-tokoh Betawi gimana, Beka? Gak apa-apa kan kita lagi bicara. Bang Bim. Oh iya boleh. Terus, tapi kan begini. Bang Bim udah pernah. Dia dijaring di dalam Gerindra kan gitu soalnya kan. Kita bicarakan kalau sepanjang yang 8 nama itu, saya lihat yang yang potensial itu Ridwan Kamil. Ini bukan pilihan pribadi saya harus objektif bicara, ya kan. Karena pada akhirnya walaupun Ridwan Kamil itu katanya keterangan terakhir dia rada malu-malu kucing, ya kan, kalau dia melanjutkan karirnya nggak bisa lain ke sini. Karena kalau dia mau jadi gubernur Jawa Barat pakai karcis Gerindra, udah dipegang sama Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ketua Gerindra Jawa Barat, kagak bakal dapet dia. Dia Bupati Purwakarta. Iya, kagak bakal bisa. Siapa anaknya Ali Sadikin? Boy Sadikin. Iya, Boy Sadikin kan siapa gimana? Ya mendingan saya kagak komentar dah kalau nama itu disebut. Kenapa? Ya kan, kalau bulan puasa batal saya nyebutnya. Ya mendingan nggak usah disebut dah, jangan ditaruh di table nama itu udah, jangan kita bahas. Ya kan? Jadi kita yang mungkin aja. Nah, PDIP ini terus terang dia kesulitan calon, ya kan? Akhirnya dia akan pergi ke Jarot. Yang kan ini wacananya juga akan disandingkan antara Ahok dan Jarot oleh PDIP. Nggak tahu deh ya kalau kita lihat. Lobbynya sudah ke arah situ katanya. Nggak tahu. Kemungkinannya seperti apa itu, Pak? Di PDIP tetap akan mengusung Ahok dan Jarot. Ya, saya rasa sih bisa-bisa saja. Namanya politik kan berubahnya cepat gitu ya. Tapi gini aja. Selama ini kan Ahok itu mencitrakan dirinya akan maju dari independen gitu. Nah, kalau dia kemudian balik lagi ke partai politik, saya rasa akan bumerang juga ke dia. Pasti akan banyak juga yang kecewa gitu ya. Saya setuju ini. Nah, tuh kan setuju lagi dia. Lagian gini, tempo hari Jarot kan bikin pasar kaget di lapangan Gambir. Ya kan, kalau nggak salah gubernur nggak merestui. Berantakan tuh pasar kaget. Ya kan?
Masa kita Jakarta mau dijadiin pasar kaget media kalau dia gubernur? Nah, itu susah. Nah, saya rasa memang Pak Ahok waktu itu milih Jarot memang supaya tidak ada rivalitas di Jakarta. Jadi yang dicari emang ya ini kan Pak Jarot yang ini nggak bakal jadi ya, lawan. all respect juga Pak Jarot terima durian runtuh. Jadi memang diperhitungkan oleh Ahok bukan sebagai lawan yang akan jadi fenomenal gitu. Kebayang kalau misalnya Ahok memilih sosok-sosok yang fenomenal seperti misalnya Bim Benyamin gitu kan, yang memang tokoh Jakarta, itu pasti akan goyang juga dia. Nah, kembali lagi ke Pak Ahok, memang calon-calon Pak Ahok ini saya rasa Jakarta ini agak ajaib memang. Pada saat ada calon yang menurut masyarakat cukup fenomenal, maka akan dipilih. Hanya memang syaratnya tidak mengurangi apa yang sudah dinikmati oleh kelas menengah di Jakarta. Nah, banyak calon-calon bagus ini memang mengeluarkan ide-ide yang luar biasa, misalnya pro lingkungan atau pro pendidikan, tapi terus akhirnya ujung-ujungnya mengurangi apa yang dirasakan oleh masyarakat Seperti Jakarta. apa mengurangi mestinya? Misalnya gini, ajakan untuk tidak menggunakan mobil pribadi tapi pindah ke angkutan umum, itu sulit dipenuhi oleh masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena yang dicari adalah kenyamanan. Selama si transportasi umum itu belum bagus, tidak akan pindah. Ini lagi hasil survei Kedai Kopi, Pak Rahma. Ditanya begini, bila Anda tidak menggunakan, ini respondennya masyarakat atau pekerja di kawasan Sudirman, Tamrin, dan Kuningan. Pertanyaannya singkat saja, bila Anda tidak menggunakan mobil pribadi, maka kendaraan umum apa yang Anda akan pilih? Kira-kira apa tebakannya? Nomor satunya taksi. Iya. Jadi nggak ada itu ojek segala, nggak ada. Mereka pilih taksi, kenapa? Karena kenyamanan. Iya. Nah itu dia. Satu fenomenal, yang kedua bisa menjanjikan kenyamanan, saya rasa bisa digoyang. Silakan. Iya, kita pengalaman migran ya. Jarot kan migran dari Blitar. Iya. Ya kan? Dia demam panggung kalau migran, ya kan? Yang sekarang juga yang jadi presiden kan migran juga, gubernur dan Urban kali Pak, Urban. Iya, migran lah kalau bahasa zaman dulu. Ya, ini demam panggung nih presiden sekarang. Jadi kita mesti yang punya percaya diri. Kalau Bandung itu kota besar, Paris, Panjava. Kalau Ahok berarti juga udah percaya diri juga dong. Oh iya, kan kita bicara sang penantang, bukan Ahoknya yang kita bahas di malam. Ada sang penantang. Pertandingan seru, kita mesti lihat penantangnya. Oke, kita kan Don King ceritanya nih. Jadi Muhammad Ali mau diadunya siapa supaya kaki selaku kan begitu. Baik, kita lanjutkan lagi ya pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, kami segera kembali. Kan saya ke Pak Henry ya, tadi kita sudah membicarakan tentang siapa lawan Ahok. Tetapi bagaimana dengan Ahok sendiri nih? Siapa yang menurut Anda cocok menjadi wakilnya begitu? Ya kalau Ahok saya rasa akan lebih mudah mencarinya. Saya rasa selama ini kan mungkin publik melihat kekurangan Ahok karena sering ribut misalnya dengan DPRD, kemudian juga penyerapan anggaran APBD juga agak tersendat. Jadi menurut saya kelihatannya para pengusung Ahok akan mengusulkan Ahok untuk memilih salah satu dari birokrat yang dia bawahi, siapapun itu nantinya. Tapi siapapun juga tetap tidak pengaruh, tidak akan karena orang akan melihat Ahoknya kan. Sebetulnya kalau pertarungan gubernur itu kan makanya pilgub ya pilgub gitu. Jadi wagub ya memang dilihat tapi tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian tapi Mbak Rahma, Mbak Be juga yang perlu kita cukup hati-hati juga, ada beberapa partai politik memang yang belum sama sekali bergerak, tapi mereka punya kans untuk bergerak dan bisa untuk bergerak. Misalnya contohnya Demokrat misalnya. Walaupun Nahrawi tidak terlalu berhasil memanfaatkan waktu selama 5 tahun ini untuk menggenjot popularitasnya, saya rasa figur seorang SBY pasti memikirkan kira-kira siapa calon-calon dari Demokrat yang bisa masuk dan kemudian menantang Ahok gitu ya. Bisa jadi pilihannya ada pada yang sekarang sudah ada di pasar, tapi bisa jadi juga pilihan-pilihan itu datang dari tokoh-tokoh yang berada di daerah. Karena kan memang saat ini sedang menjamur tuh tokoh-tokoh di daerah yang langsung memang migran katanya dia. Ya, orang migran yang memang mungkin dicontohkan lagi bisa menyaingi Pak Ahok. Syaratnya sih menurut saya sama seperti yang tadi, dia fenomenal. Selama dia bisa calon-calon gubernur Jakarta itu temukan saja SMK yang pernah
diusung oleh Jokowi sehingga berhasil jadi gubernur dan presiden gitu. Misalnya dia berhasil menemukan pijakan fenomenal itu, mungkin bisa juga. Saya kira jangan kembali terprosok pada hal itu. Jangan. Nggak, itu tips aja Bang biar menang deh. Nanti ini TV aja, TV rakitan itu aja ya diorbitkan. Kan dulu mobil SMK Jokowi terkenalnya gara-gara. Sekarang mobil SMK-nya kagak jelas ada di mana. Kita jangan ngejebak orang lah. Masuk SMP ternyata. Iya kan? Nggak baik. Akhirnya kan jadi begini. Kalau kita ngejebak orang. Kalau menurut Babe, siapa nih yang cocok sama Ahok jadi wakilnya? Saya kira dia belum menetapkan ya. Kalau kita sebagai orang luar bisa juga dari birokrat, kan banyak birokrat itu. Ada nggak yang bisa cocok sama Ahok ini menurut Anda, Be? Nah, tentu ada, kan dia selama ini memimpin jejaring birokrasi kan. Dia secara personal mengingat kayaknya itu kan memang susah, semuanya ribut begitu kan? Ya Saifullah Yusuf juga akhirnya kan. Jadi kayak saya nggak tahu, tinggal terpulang kepada Saifullah. Dia mau jadi wakilnya Ridwan Kamil atau wakilnya Ahok, karena saya lihat dari birokrat itu yang menonjol Saifullah. Tapi saya dengar juga sedang dijajaki salah seorang tokoh agama juga, tokoh masyarakat Betawi agama juga. Ya itu kan kata koran, dia silaturahmi ke Agil ya kan, PBNU, Agil bilang pergi aja ke PWNU kan, PWNU wilayah DKI kan begitu. Ya itu saya kira silaturahmi aja lah ya kan. Sebagai gubernur datang bersilaturahmi. Silaturahmi tapi tidak menutup kemungkinan itu melanjut, Ben. Kan kita tahu Pak dari NU DKI siapa yang mau ditampilkan, kan kita paham. Siapa itu? Ya saya kagak tahu zaman sekarang. Bebe, sebagai tokoh masyarakat Jakarta ya, tokoh masyarakat Betawi, kira-kira yang bisa menjegal Ahok tuh apa? Kalau jangan menjegal ya, kan karena kalau Dailami Firdaus saya sudah bicarakan di sini, dia maju sebagai calon independen karena dia lumayan perolehan suaranya pada waktu DPD kemarin. Dan dia punya basis yang kuat ya dari Asyafi'iyah Jakarta Timur kan. Tapi sampai sekarang belum kedengeran dia ngapa-ngapain. Yang kita lihat, wah Dailami mau mengarah gitu. Kita kan kepengin bisa sampai 5 ya calon ya, bukan 2 gitu kan. Kalau Dailami bersiap-siap itu patut diperhitungkan dari segi pendidikannya kepemimpinannya dukungan dari Jakarta Timur, dukungan kepada Asyafi'iyah kalau Dailami mau bergerak gitu aja. Tapi kalau dari sisi hitungan politik menurut saya kalau lebih banyak calon akan menguntungkan Ahok tuh. Kalau head to head mungkin ada kemungkinan bisa. Ya mungkin itu kan juga spekulatif. Tapi kita biarin aja, kan kita belum dengar juga P3 ya kan. Katanya Pak Jan mau maju. Jan Farid. Ya bisa juga Jan Farid mau maju, kita nggak tahu. Jadi saya kira kalau Betawi tadi kita bicara, kalau Jan Farid kan bukan Betawi, walaupun dia ketua Bahmus, bukan Betawi. Udah gitu kan? Bukan fenomenal ya. Bukan Betawi kan DNA, nggak bisa. Lulung tuh Betawi ya? Ya? Lulung, kayak Lulung. Ya kita nggak ngomong deh, saya cuma ngomong yang Betawi itu Dailami Firdaus, BIM itu kan, ya kan. Soalnya nanti kalau kita ribut satu-satu, kalau saya kan mesti DNA, ya kan begitu, kan ada formulanya. Jadi Dailami Firdaus kalau dia mau bergerak, ya sampai gini hari dia belum bergerak, habis bagaimana? Ya, kalau menurut Anda Pak Henry ini karena kan yang paling gencar ini PDIP pendekatannya begitu ya dengan Ahok. Sebenarnya seberapa menguntungkan sih jika kemudian PDIP ini mengusung Ahok bagi Ahoknya? Ya menguntungkan karena banyak hal yang bisa dilakukan kalau menang pilkada kan. Lebih menguntungkan mana daripada independen untuk menang gitu ya? Dua-duanya saya rasa akan diuntungkan. Ahok juga akan tidak terlalu besar menghadapi tantangan nanti di DPRD pada saat mengajukan program-program di APBD. Sama PDIP juga akan menguntungkan, akan diuntungkan juga untuk Pileg 2019 misalnya. Dan saya rasa apakah masih butuh mesin partai ini Ahok untuk menang? Ya masih, ini kan jabatan-jabatan politik. Kalau misalnya independen, ya independen begitu selesai dia jadi gubernur kan urusannya udah urusan politik semua, urusannya sama DPRD semua gitu. Dan jangan salah juga, makanya ini Ahok ini kan memang fenomenal. Dia bisa katanya mencapai 1 juta KTP ya baik-baik saja. Tapi memang harus dijaga kan momentumnya tidak selalu dia di atas gitu kan. Memang
sampai saat ini ya memang masih tinggi sekali gitu. Akan sulit memang untuk menyaingi itu. Tapi sama 5 tahun yang lalu juga tidak ada yang pernah menyangka seorang Jokowi bisa mengalahkan Foke, walaupun dari awal siapapun yang lolos ke putaran kedua pasti dia akan menang melawan Foke waktu itu, karena tingkat kebencian atau tingkat ketidaksukaan masyarakat Jakarta terhadap Foke waktu itu tinggi sekali. Makanya begitu ada figur Hidayat Nur Wahid, Alex Nurdin, kemudian Faisal Basri dan Jokowi, orang mulai bisa milah-milah kira-kira akan kemana. Dan saat itu memang yang paling fenomenal adalah Jokowi, walaupun yang dicitrakan paling bersih saat itu adalah Faisal Basri. Tapi Faisal Basri programnya idealis sekali. Orang Jakarta tuh agak ngeri juga kalau punya gubernur yang dan kurang rakyat sekali, mungkin ya, gitu ya. karena terlalu akademisi begitu. Bukan, mungkin. Karena fenomenalisnya aja. Jadi memang waktu itu Jokowi dianggap seorang figur yang fenomenal. Pada saat orang teriak-teriak hati-hati terhadap SMK, dia okein SMK. Pada saat orang-orang menggusur pasar, ya diajak makan tukang pedagang pasarnya. Jadi kita mengharap begini ya, cagup-cagup jangan mengambil paket kampanye model Jokowi lagi, supaya ya kan? Nipu kita gitu, supaya jangan nipu kita itu kampanye-kampanye begitu, ya kan? Yang benar lah. Yang pertama harus dihitung oleh bapak-bapak cagup dan ibu-ibu cawagup atau cagup adalah ekonomi kita ini kagak sehat. Ya kan, makin berat sekarang, pabrik-pabrik pada tutup, toko obat, pabrik obat, pabrik mobil pada tutup, ya kan, makin lama makin berat. Nah, PAD DKI nanti bagaimana? Dia harus pikirin itu, ya kan. Minyak juga, bahkan Menko Equin sudah khawatir harga minyak makinan turun. Nah, ini harus kita pikirin bagaimana akal Gubernur DKI ini mengeluarkan satu pikiran-pikiran, ide-ide, rancangan-rancangan yang masuk di akal gitu ya. Tapi akan sulit juga, karena kampanye ini kan, makanya saya tidak setuju juga kalau pada saat itu Jokowi dianggap menipu, karena waktu itu memang marketingnya begitu gitu. Iya, tapi kan nanti ada kampanye debat, ya kan, yang nggak semuanya kita hura-hura, ya kan, yang masuk di akal, ya kan. Seperti sekarang kereta api si Cepot itu kan jadi soal, ya kan. Ya kan, mendingan Semar, Pak Harto Semar, ini si Cepot, ya kan. Itu kan jadi soal. Jadi yang punya ide yang masuk di akal lah, karena kita ini semuanya udah makan sekolahan, ya kan. Itu soalnya begitu, udah terdidik, apalagi orang-orang di Jakarta. Kalau hura-hura bisa ada tempatnya, rapat akbar, ya kan. Tapi nanti di debat atau diundang oleh universitas, nggak bisa dong ngomong lagi. Ini kereta si Cepot, segera GNP naik 5,5%, dari mana jalannya? Baik-baik, kita harus break dulu nih, Kita lanjutkan lagi Mirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Lembaga survei kembali memuji kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis hasil survei terbarunya yang menyebut 67% warga Jakarta merasa puas atas kinerja Ahok. Hanya 29% warga Jakarta yang menyatakan tidak puas atas kinerja Ahok. Survei dilakukan pada 5 sampai 10 Januari 2016. Jumlah responden yang disurvei sebanyak 400 orang warga Jakarta yang memiliki hak pilih. CSIS menyebut, hal yang disukai publik pada diri Ahok adalah kepribadian personal dan prestasi kinerja pemerintahannya. Hasil survei juga menyebutkan 62,57% responden menilai Jakarta sudah mengalami perubahan sesuai dengan kampanye Jokowi Ahok. Mereka menilai sektor yang paling menonjol mengalami perubahan adalah bidang infrastruktur, pelayanan birokrasi yang cepat, serta transparansi anggaran. Dalam perseteruannya dengan DPRD, 53,75% responden mendukung Ahok. Responden pun menilai sikap perlawanan Ahok dengan DPRD sudah tepat. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Tamrin Amal Tamagola tak menyangkal prestasi Ahok, terutama dalam transparansi mengelola pemerintahan. Akan tetapi, ia menilai Ahok tidak punya empati terhadap rakyat kecil. Menurut Tamrin, Ahok tidak bisa membuat kebijakan yang pro kepada rakyat kecil. Misalnya dalam kasus penggusuran kampung pulau di Jakarta Timur dan penggusuran di tempat lainnya. Contoh lain bahwa Ahok tidak punya empati kepada rakyat kecil adalah saat ia berteriak maling kepada seorang ibu yang mengadu atas masalah KJP yang dihadapinya. Ahok juga dinilai sangat merendahkan LSM-LSM yang bersikap kritis terhadap dirinya. Menurut Tamrin, sikap seperti itu menunjukkan bahwa Ahok sebagai pemimpin yang anti kritik.
Hal lain yang dikritik Tamrin adalah gaya komunikasi Ahok yang sangat buruk karena sering mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, ini mungkin ada bedanya. Saya ke Pak Henry dulu ya. Kalau tadi Anda katakan ya dulu Voke itu memang meskipun surveinya tinggi tapi dipenuhi orang yang sudah tidak suka begitu ya. Ini beda dengan kondisi Ahok saat ini. Ahok masih disukai dengan kinerja begitu, masih banyak yang seperti hasil survei tadi ya, meskipun ada masalah komunikasi. Ya, memang ini masih ada sisa-sisa pamor Jokowi sebetulnya di Ahok, sehingga masyarakat kan memang yang sebagian sangat ngefans sama Jokowi ya mau nggak mau masih tetap ke Pak Ahok. Memang betul situasinya berbeda, tapi saya juga setuju yang kata Babe tadi, harusnya memang Jakarta bisa menjadi contoh provinsi-provinsi lain dalam kedewasaan memilih gubernur. Jadi tidak hanya dari sisi popularitas dan bagaimana dia melakukan pencitraan. Apa yang dikatakan Pak Tamrin tadi memang menarik sekali. Ada beberapa kekurangan juga yang dilakukan oleh Ahok selama ini, dan memang hal itulah yang akan menjadi antitesis seperti saya bilang tadi, yang menjadi peluang orang-orang yang akan menantang Ahok nantinya. Nah, di Jakarta memang dengan segala macam problematikanya, misalnya masih ada pro kontra reklamasi Jakarta misalnya, yang itu oleh banyak sekali nelayan Jakarta ditentang habis-habisan. Tapi banjir minimal berkurang nih genangannya. Kan baru konon kan. Dan memang intensitas hujannya kan tidak separah beberapa tahun yang lalu. Eskalasinya biasanya Februari hujan. Jadi nanti kita tunggu saja. Nah, tapi memang kampung pulau sudah inilah aman, biasanya kan kampung pulau ini banjir. Iya, itu kan dari bagian dari hal yang diperdebatkan juga gitu. Apakah penggusuran menjadi salah satu atau satu-satunya cara menghindari banjir masuk Jakarta gitu kan. Nah, itu mungkin ahli-ahli tata kota seperti Marco Kusuma-Wijaya yang harus bisa bicara seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke kansnya. Nah, bila memang orang-orang yang cukup mumpuni masuk Jakarta bisa masuk Jakarta, saya rasa orang-orang di Jakarta juga pasti akan melihat itu dari berbagai macam tokoh. Termasuk tadi Babe juga menyebutkan tokoh yang baru saya dengar juga namanya tidak masuk ke survei kan. Nah, ini bisa jadi juga itu menjadi calon-calon alternatif yang bisa dipilih oleh warga Jakarta gitu. Dalami maksudnya. Oke. Ya, tadi itu meskipun memang secara komunikasi banyak yang mengkritik begitu Ahok ini, tapi orang tadi itu melihat kinerjanya juga masih dengan image sosok yang bersih, anti korupsi. Nah, ini kan beda dengan zaman Voke dulu di mana banyak masyarakat yang udah kecewa begitu ya dan menganggap kinerjanya buruk. Ini tentunya. Ya, saya ini tidak akan merujuk kepada CSIS, itu lembaga yang udah merosot. Ini bukan zaman Ali Murtopo, dia bisa berkibar-kibar, dia udah selesai lah CSIS. Jadi saya akan lebih kepada referensi lain yang kredibel. Menurut saya memang nanti Bung Ahok itu tentu bila menghadapi makin dekat saat-saat pilkada itu akan banyak mengubah penampilannya, saya rasa. Apalagi nanti kalau dia memilih cagup yang tepat, yang saya rasa menurut saya sosok Saifullah Yusuf itu sangat tahu apakah ke Ridwan Kamil atau akan ke Ahok. Ya kan, kalau kayak itu orang akan berpikir ya kan, bisa menetralisir apa yang tadi dikatakan oleh Pak Tamrin Tomagola kan tadi. Saya rasa itu jadi di dalam pilkada besok saya ingin menekankan lagi supaya para cagup itu tampil dengan program-program yang realistik. Bedakanlah panggung ya kan, rapat akbar dengan tempat-tempat untuk bertemu dengan kaum terpelajar, dengan pers ya kan, atau di dalam debat, sehingga kita bisa mendewasakan demokrasi. Kalau begini-begini terus gitu ya kan, kita ngebohong gitu sama orang ya kan, tol laut tuh apaan, mau cari ubur-ubur ya kan, kagak ada tuh barang ya kan, bikin istilah yang aneh-aneh, itu hentikanlah cara-cara begitu ya kan, atau kereta api si cepot, itu hentikanlah begitu-begituan yang akhirnya Cina juga minta jaminan dari negara bukan dari pemerintah. Bagaimana caranya itu Cina itu begitu. Nah gini, waktu Voke memang dia agak lama tuh, karena kan dia jadi wakilnya Pak Sutioso dulu, kemudian dia jadi gubernur.
Jadi masyarakat bisa mudah menilainya karena dalam waktu anggaplah 10 tahun, 5 sebagai wakil dan 5 sebagai gubernur, tidak ada perbedaan yang signifikan. Makanya kemudian terus masyarakat Jakarta waktu itu keselnya di ubun-ubun tuh. Nah, sekarang ini memang Pak Ahok belum melakukan banyak hal dan memang rentang waktunya kan sedikit sekali. Jadi nostalgia jangka pendek itu masih menjadi keunggulan Ahok gitu. Makanya namanya tuh masih di atas. Tapi seperti saya katakan tadi di awal bahwa memang popularitasnya tinggi, sama seperti saya 91,4% waktu itu kami. 91,2%. Tapi ya itu tadi ada pertanyaan selanjutnya, kalau Ahok maju lagi 2017 akan dipilih lagi nggak? Ternyata sebagian besar lebih tidak memilih Ahok. Nah, makanya ini challenge juga buat Pak Ahok, challenge juga buat para penantangnya. Berarti memang sebetulnya masyarakat Jakarta ini sulit juga ditebak. Berarti elektabilitasnya tidak tinggi dong kalau di pertanyaannya seperti kalau saat ini masih tinggi, tapi apakah ya itu tadi, apakah kemudian mereka akan pilih lagi, belum tentu juga gitu. Jawaban belum tentu ini kan menarik juga. Dan kemudian siapa sebetulnya, kalau Mbak Rahma perhatikan siapa sebetulnya sahabat atau teman Ahok, itu kan memang banyak masyarakat kaum muda yang memang aktif sekali di media sosial. Nah, apakah kemudian media sosial bisa menjadi tolak ukur bahwa semuanya akan memilih Ahok? Belum tentu juga. Seperti yang tadi, Ahok juga tidak sempurna, banyak juga kekurangannya yang bisa yang bisa digunakan oleh para calon-calon penantang Ahok. Tapi ini terbukti ya, untuk mengumpulkan KTP tidak mengalami kesulitan sama sekali. Mungkin ya calon independen kagak ikut PDIP kan? Ya, maksudnya itu menunjukkan memang elektabilitasnya tinggi, karena untuk mencari dukungan KTP saya dalam waktu singkat. Udah 500.000 ya? Sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Nah, dalam waktu yang masih berapa tahun lagi? 2 tahun lagi nih sebenarnya. Ini sudah gambaran lah ya, kira-kira kansnya tapi nggak masalah kalau itu dihitung dari PNS saja kan udah masuk semua gitu. Sebenarnya kalau incumbent mengumpulkan KTP sih menurut saya kalau PNS juga, DKI kan dikit. Nggak, maksudnya kan ada keluarga dan lain. Maksud saya gini loh, gitu. ngumpulin KTP buat seorang incumbent menurut saya sih bukan ukuran ya? Yang bukan tantangan yang luar biasa juga. Ada memperbandingkan Fauzi yang kurang tepat ya dengan situasi gubernur yang sekarang, karena bagi orang yang di luar seperti itulah seolah-olahnya, bagi kita yang di dalam, Fauzi itu oke. Tetapi kan dia mesti tahu bahwa golongan Islam ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada HMI. Dia ke NU lebih banyak. Jangan salah, ya kan? Di Betawi juga dia ngajak dapat dukungan penuh. Ya, Betawi kan ada yang bamus, ada yang kagak. Ya kan, dia cuma di bamus doang. Nah, buktinya aja BIM itu mencalon kan, ikut kepada Faisal. Jadi hampir kagak bisa dibandingkan gitu dengan gubernur sekarang. Karena dia ada persoalan-persoalan intern yang bagi kami pada waktu itu enggak sedap juga lah, karena ini kan Islam bukan satu golongan doang kan gitu. Kalau sekarang gimana? Dia berhasil merangkul semua golongan? Atau tidak? Saya kira kalau dalam hal Islam ya, apa yang dia lakukan di Masjid Keramat Tunggak, apa namanya itu, saya lupa lah, Jakarta Center ya, itu programnya bagus, bahkan kan mau bikin museum Islam di situ. Nggak, Pak Ahok. Jadi semua golongan. Kalau yang Pak Ahok udah bagus. Iya kan, kita bicara gubernur sekarang dengan proyek Masjid Keramat Tunggak, ya kan, itu kan saya lihat, saya berkali-kali diundang oleh Masjid Keramat Tunggak. Saya lihat yang bekerja di situ dia dari berbagai golongan, kan gitu. Di Islam kan banyak golongan. Saya lihat begitu. Jadi sudah baik. Kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi Mbak setelah bersama-sama berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Ini udah segmen terakhir. Sekaligus closing statement saya ke Pak Henry dulu. Anda tadi mengatakan Ahok sudah punya panggung anti korupsi begitu. Nah, padahal ini kan panggung paling seksi sebenarnya. Nah, ini calon-calon lain kalau panggung lingkungan ya kalah lah sama panggung anti korupsi ini ya. Makanya yang harus hadir juga minimal bawa panggung alternatif yang sama dengan tema yang sama, anti korupsi juga gitu. Jadi kalau nanti penantangnya Ahok ini bawa panggung yang biasa-biasa saja, saya rasa sih mungkin akan butuh waktu buat beliau untuk menghadapi Ahok nantinya. Nah, nama-nama yang sudah beredar sekarang menurut saya sih nama-nama yang baik semua, nama-nama yang bagus, baik yang sudah ada di permukaan atau masih di bawah permukaan. Tapi belum ada track mark jualannya apa, belum ada ya? Ya, belum terlihat. Nampaknya kecuali Ridwan Kamil mungkin sudah ada sama. Nah, saya rasa sih semuanya baru menunggu celah kira-kira bisa atau tidak saya maju melawan Ahok dan kemudian kansnya seperti apa.
beberapa calon yang sudah mencalonkan atau mendeklarasikan diri malah saya dengar akhirnya mengejar rame-rame untuk menjadi gubernur atau DKI 2-nya Pak Ahok gitu kan. Nah ini kan kalau orang-orang ini berarti ujung-ujungnya lagi-lagi kekuasaan. Nah maksudnya Ridwan Daud apa? Enggak, saya nggak nyebut nama, Be. Itu bagian Babe aja. Saya nanya. Bisa jadi. Daud deh maksudnya ya. Bisa jadi gitu. Bisa makanya jadi, saya nggak nyebut nama. Karena orang-orang tuh ada mulai pendekatan-pendekatan kan. Nah ini kan jadi menarik. Jadi kalau ketawa jangan kayak kursinya gede. Kira-kira gitu lah. Tapi permasalahan Jakarta kan masih sama, selain korupsi, macet dan banjir juga jadi masalah. Jadi saya rasa selama calon itu fenomenal masih ada kans untuk bisa mengalahkan Ahok, dan Pak Ahok juga jangan terlena, hati-hati. Kalau misalnya terlena bisa terlewat nanti. Iya, kalau Ahok ini tampaknya bisa dikatakan sudah sempurna begitu ya panggungnya. Ada cuma satu kekurangannya saja, komunikasi sopan santunnya saja ini ya. Ya ini kan closing statement ya. Closing statement tentu umum sifatnya. Itu kita supaya semua kita menarik pelajaran dari pilkada serempek yang gagal, ya kan? Kesertaan rendah. Nah, karena orang udah bosen sama yang namanya pilkada ini. Nah, karena itu mereka yang sangat bersemangat menuju pilkada supaya berpikir untuk menjadikan pilkada di DKI itu berkualitas. Kalau kayak kemarin lihat aja Pilserem, Medan 26% yang ikut, ya kan? Kecil sekali, betul. 26%, kota Medan yang besar. Jadi kalau begitu-begitu juga pilkada rakyat kagak doyan, ya kan? Rakyat kagak doyan, keadaan hidup makinan susah. Di kampung belakang kompleks Bintaro Jaya tukang nasi uduk udah 3 yang rebah, yang gulung tikar. Tukang nasi uduk itu jangan salah, hidup makinan susah sekarang ini. Jadi mari kita berpikir bagaimana menjadikan pilkada itu ajang untuk adu konsep, ya kan? Lah ke rakyat kagak kenapa-napa, dia hura-hura di depan rakyat, tapi ya, konsepnya apa? Itu siapapun yang akan tampil, oke? Iya. Oke. Baik, jangan lupa setelah ini trending topik. Baik, saya cocok jadi co-host. Terima kasih Pak Henry, terima kasih Pak Ridwan Saidi, dan pemirsa, itulah tadi editorial sepekan. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan ada trending topik ya acara kami berikutnya. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.